Munculnya juga X-Borg, ketemu sama Cloud dan Valentina. Ini agak berat sih sebenarnya ya. Bicara tentang hero yang bisa menjadi potensi frontliner juga terbatas banget. Apalagi kita tahu Yum sekarang menggunakan adanya Fighter Roam yang kita tahu durability-nya nggak akan setinggi itu ya. Nggak ada healer juga untuk kali ini. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan untuk early game-nya bisa lebih agresif? Tapi kayaknya bakal berat sih. Karena untuk dynamic duo kita ngelihat antara Roamer dan juga mid lane-nya poke damage yang disumbangin sama View ini lebih masuk ternyata. Aku tadi sempat memberikan sedikit opini kalau enaknya mungkin dibandingkan Vexana aku lebih ke arah Lilia. Karena satu hal yang belum kita lihat adalah jungle kanan gitu loh. Jungle kanan ini masih abu-abu nih. Mainin Farsha, mainin Eve, itu hero-hero yang bisa dicari sama KLTZ. Hero-hero jalan kaki memang dicari sama dia. Kenapa? Supaya bisa ada flicker dan nanti Ogunnya bebas sama flip-nya. Sekarang kondisinya bener hero jalan kaki yang muncul. Cuma untuk KLTZ, kalau dia masih bermain agak cukup agresif dan tidak calculated seperti game pertama, bisa jadi malah Nolannya nggak main. Bisa ya. Tapi kalau bicara tentang farming speed juga ini sama-sama saling mengejar ya. Cuman kalau bicara tentang adanya mobilitas, ini Link akan jauh lebih di atas dari Nolan. Tapi kita akan lihat belum terjadi adanya first blood kayaknya Selangor Giants mereka cukup berhati-hati untuk di game yang kedua ini. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru, mereka juga nggak mau terbawa adrenalin, reset yang memang sudah mereka harus bawakan juga setelah tertampar dengan speed push yang dilakukan juga tadi oleh Phil. Dan sekarang bergerak ke arah bawah, Turtle bentar lagi juga bakal muncul. Belum ada power level 4 dari kedua belah XP laner dan juga mid lanernya, masih cukup aman. Dan selagi menunggu Turtle yang muncul, kita lihat untuk dari kedua belah jungler ini masih sama-sama farming juga. Ya, dia cari 4 dulu sih. Yang pertama sekarang dia cari 4, gimana caranya mainin pokingnya. Oh, Flap rame. udah berada di level 4, ini mungkin ada power yang cukup kuat. Dan kalau mereka maksain team fight di arah belakang, View udah siap dengan tindakan preventif. Yaitu ada Last Insanity. Dia nggak bakal bisa ditarik. Dan kondisi dari Selangor Giants mereka ketinggalan untuk Turtle yang pertama dan itu wajar. Tapi the power of retribution dari KLTZ ternyata tidak menghentikan pergerakan dari seorang Psyches. Di arah belakang sana Falcon, Evi Brand memasang team fight dan langsung ada first blood. Meskipun Moskow bisa datang ke arah belakang, tapi para pasukan dari tim Selangor dia nggak boleh follow up lagi. Mereka udah cukup rugi. Dan kalau View kali ini bakal coba di-cover sama Flap, lepasin aja. Jangan terlalu memasangkan team fight. Kan di arah top lane, one barrel situation dengan Super Marco, dengan Blazing duetnya tertancap di depan sana. Dengan tidak adanya attack speed, membuat Super Marco masih lebih unggul. Walaupun Cloud. Walaupun kalau ya benar. Dan juga Innocent ya, dia nggak punya attack speed yang tinggi tadi untuk bisa langsung numbangin Super Marco. Dan kalkulasi dari Super Marco juga begitu baik ya. Dia cukup tenang untuk tidak langsung buru-buru membuka ke arah Purify-nya. Dan dapat ternyata last hit dari Super Marco. Dengan wah Stiker ini sombong. stiker fakta ya. Stiker sombong, stiker fakta. Super Marco, pria super kali ini nampaknya agak cukup worry untuk berada di arah top lane. That's why Ogun dipanggil untuk ke arah top lane. Karena Sekisnya udah bisa solo pick off. Dan dia cuma pakai Purify. Kondisi dengan item seperti ini, nggak mungkin dia bisa bertahan. Oke. Dan juga dalam sekarang keadaannya udah mulai tertinggal ya. Udah perbedaannya hampir ke angka 1000 nih yang diungguli oleh KLTZ. Walaupun memang belum dapetin point kill, hanya ada 1 assist aja. Tapi Turtle juga tadi cukup merubah segalanya ya. Retribution yang on point lagi-lagi ditunjukkan. Tapi sekarang ngelihat dari view-nya juga yang bermain cukup agresif. Apalagi dari tadi kita melihat IMU-nya terhadap Last Insanity. Dia juga akan bisa hadir sebagai nantinya eksekutor. Dan ngelihat dari Falcon Evi Brand, mereka nggak mau terlalu terburu-buru dan bahkan kalau ngelihat temponya ini beda banget sama game 1 ya. Yes, satu temponya lebih Fight pelan, banget. ya kan. Kedua, tempo dari Sekis juga nggak bisa dirusuhin sama sekali. Lihat, karena kondisinya beda. Hayabusa, benar-benar hero jalan kaki. Kalau ngomongin Karanola di arah bottom lane, dia bisa mancing Sekis untuk keluarin Tempest of Blade-nya tanpa harus ada ultimate yang keluar dari Falcon Evi Brand. Oke. Dan zoning out yang ternyata dilakukan sama View loh. Dan Last Insanity-nya terpaksa harus dikeluarkan buat defense. Informasi mungkin harusnya bisa disampaikan pula. Tapi kalau untuk bicara ke arah kontes objektif, lagi-lagi adu assassin. Powernya terbilang cukup sama, yang membedakan hanya ada dari arah level aja. Karena Sama. sekarang bedanya udah 2 level. Sama early. Ya. Early powernya sih. Falcon Evi Brand kali ini benar-benar gunain hero power dan bahkan retributionnya didapatkan oleh KLTZ kembali. Fracture bersama dengan Chaos fokus menuju ke belakang. Yums harus hilang itu saja bersama dengan Sekis. Dan bahkan dengan adanya Moskov sekalipun yang akan datang dia hanya mengorbankan jiwa dan raga. Karena di arah bottom lane mereka coba dive in.
Dan mungkin aja ini bisa jadi Ogwen yang nge-zoning out. Dan Flap dan View akan siap untuk fokus ke arah turret. Meanwhile dari top lane, blasting red from Super Marco. Mencoba untuk solo Pico. Dengan adanya Fracture dan juga Kauke. Kali ini lihat gak Kyle? Dia ngeluarin Fracture-nya untuk maju lebih dekat dengan Innocent. Yes, dan Sekisnya tidak aman sekarang. Dan kita lihat siapa yang nempelin View-nya yang membuat dari Sekis tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan ini dia satu buah buff yang didapatkan kepada Kyle TZ. Bermain begitu outstanding selama perjalanan MSC mereka dengan juga pool hero yang cukup luas. Ini lagi on fire banget sih jujur untuk Kyle TZ. Kyle TZ banyak banget bahkan untuk para talent Indonesia fokus ke arah Kyle TZ. Tapi lihat, selama dari knockout stage, dari group stage dan knockout stage, aku ngelihat Super Marco itu jarang banget untuk outstanding. Memang Kyle. Kita selalu ngeliat Kyle TZ, Ogwen, Flap, View. Dan bahkan di game kemarin pun aja aku nggak ngeliat ketika dia lawan Liquid. Itu Super Marco stand out, aku nggak ngeliat loh. Tapi kali ini berbeda nih. Beda ya? Di Grand Final dia udah mulai menunjukkan power pria supernya. Yap. Tapi ada fakta nih, ada fakta lagi. Fakta lagi ditambah Iya, lagi. nah ini Stormy ini memegang adanya assist tertinggi nih. Dengan rata-rata di 10,2 assist per game ya bisa dibilang. Jadi kita ngeliat akan ada satu assist yang mungkin bisa bertambah lagi tapi kayak bakal dibungkam. Tapi lihat di belakang sana, dia tiba-tiba nge-blasting duet from Super Marco. Para production mungkin looking for Maniac. Tapi nampaknya untuk mendapatkan Sekis masih terlalu jauh dan Maniac almost is never enough. Kali ini Selangor Regis wipe out. Maniac from Super Marco, pria super yang baru kita bahas, yang mungkin jarang outstanding di beberapa match belakangan ini. Membuktikan kualitasnya, pria super punya selera. Dan ini dia STC replay ya, walaupun memang dari Eternals Gun kena ke arah 3 orang sekaligus, tapi ternyata perbedaan atribut, inisiasi yang dimulai dari Flap TZ membuat akhirnya following up damage-nya optimal, eksekusi begitu baik dari Super Marco. Belum ikut fight, tapi satu kali ikut fight, 4 poin kill yang dia dapetin berujung ke arah Maniac. Yes, the blasting duet from Super Marco. Langsung memporak-porandakan backline. Zoning out kembali terjadi menuju ke arah jungle. Kalau bisa dibilang loh, kalau ngomongin sadis, jujur sadisan game 1. In fact, jungle-nya parah banget sadis. Banyak tapi kalau ngomongin clean, ini Falcons Epic Brand lebih clean untuk game kedua dibandingkan game pertama. Risetnya bagus banget ya, kayak mungkin di game pertama mereka cukup ngeladenin juga adanya teamfight yang dilakukan sama Selangor Red Giants. Tapi untuk kali ini mereka bermain lebih cerdik, mereka bermain jauh lebih bisa gimana caranya memanfaatkan celah-celah yang ada. Dimana sekarang Sekis tertinggal 3 level di bawah dari KLTZ dan ini jarang banget kita ngeliat dari Sekis dalam keadaan yang under bisa catch up yang kita sering lihat juga, tapi sekarang berat. Gila Flap. Iya, Flap ini berani banget ya dia buka skill ya. Berarti bentar, kalau dia buka skill di sana, ada hitungan yang mungkin kayaknya dia tahu ada buying time harusnya. Dan aku nggak ngeliat hal tersebut. Nggak di top lane cuma clear aja, bawah nggak ada objektif, invite jungle nggak ada. Oke, ya emang pengen buang skill aja. Iya, ngasih pressure lagi ya mungkin ya. Biasanya dia habis buang skill, itu ada di satu area yang lain. Itu sedang entah buying time atau apapun itu akan terjadi, biasanya. Oke. Tapi kayaknya emang lebih ke ngasih geretakan lebih lagi ya Jewu. Retribution terdengar. Ada fracture juga yang masuk ke arah tubuh dari seorang Yums. Tapi kali ini Yums babak blur banget sih. Di game 1 kita lihat Yumsnya susah banget cari posisi. Susah banget cari inisiasi. Dan disembur. Cancel. Disembur dan dia terlihat kondisinya dari Sekis kali ini. Dia harus turun, purple buff harus menjadi jawaban utama untuk Sekis bisa catch up di arah Lord Pool. Yap, dan untungnya nggak keburu-buru untuk buka ke arah Tempest of Blade ya. Nggak panik. Nggak panik, masih cukup aman juga. Dia langsung Finch Voice ke arah belakang. Tapi dengan keuntungan yang dipegang dari Gold Lead Falcons Epic Brand, harusnya mereka bisa menzoning sih. Wah, Super Marco gak dikasih masuk. Bahkan Yums di poking sebegitu sakitnya membuat para pasukan dari tim Falcons Epic Brand. Mereka punya power untuk team fight. Menuju ke arah belakang dengan target fokus menuju ke arah Lord. Para pasukan dari tim Selangor Giants sama kesan raksasa berani. Flat TZ kali ini berhasil take over. What the retribution from Sekis! Oke, dan karena KLTZ-nya juga ternyata gak buka retri ya, satu kesempatan. Tempest of Blade dan ini dia STC replay-nya. Keputusan untuk Sekis masuk, karena semuanya megangin ke arah Kram. Satu buah penalty zone yang terburu-buru juga. KLTZ gak sempat dan akhirnya dimanfaatkan dan Sekis merubah keadaan. Dia langsung bisa mengejar ke arah levelnya juga. Lord Spawn di area sisi dari Selangor Red Giants di arah top lane. Ngeliat Link, take over Lord, ya kan?
agak cukup teringat masa lalu ketika sosok dari jungler Indonesia, Albert, selalu bermain seperti itu. Tapi ya ini dia, kita harus move on. Sedangkan dari Falcons Epic Brand, mereka harus lebih respect, balik lagi. Respect is the key. Yap. Mungkin di arah Lord tadi mereka agak kurang respect nampaknya. Yes. Dan ini, wah dikejar-kejar lagi. Ya dibalikin. Oke, dibalikin, tapi ingat Sekis kondisinya. Kyle TZ bisa menghindari, dia punya purple buff. Dia bisa menghindari tapi Soulblade dengan gauge yang dia miliki. Dengan area penalty zone yang miss, tapi flashing Rudet dari Super Marco. Kali ini dengan Rudet tidak adanya Purify membuat dia harus mundur ke belakang. Damage yang terlalu besar diberikan oleh sosok dari Stromy. Akhirnya respect Sekis. Dia nggak melihat apa terjadi, Super Marco shutdown. Finally, dengan adanya Minon Fury nggak bisa menyelamatkan dia. Akhirnya mereka bisa menumbangkan manusia super yang satu ini. Yes, dan Gold Gap-nya udah mulai dikejar. Selangor Red Giants sudah mulai menemukan momentum di mana mereka bisa melakukan perlawanan kembali nih. Falcons Epic Brand mereka harus lebih waspada karena bicara tentang kembali lagi dengan power split push dan apalagi Innocent. Walaupun memang udah tumbang 3 kali, perlahan ini dengan piercing skillnya juga ya, damage-nya juga, ini akan cukup mengerikan. Karena kalau ngeliat dari Selangor Red Giants, mereka bermain cukup rapat loh dari tadi. Dan satu hal mungkin selama aku nge-cast dari ya 2017, 2018, aku lupa 2017, aku ngeliat ini player mentality MPL MY terkuat yang pernah aku lihat. Mentalnya dari mereka diinjek-injek di bawah di early game nggak peduli. Itu nggak ngerubah gameplay mereka. Eksekusinya tetap sesuai plan. Mereka disiplin banget. Mungkin satu hal setelah yang untuk bisa melengkapi kedisiplinan dan kesempurnaan mereka, yaitu bermain lebih outstanding. Maksudnya selain mereka punya plan, selain mereka sudah lakuin seluruh plannya, coba berani untuk nge-outplay, nge-make play. Iya. Tapi kayak mungkin game 1 tadi kita ngeliat banyak banget blunder ya yang dilakukan sama SRG. Tapi sekarang enggak. Kayaknya udah mulai dipersempit lagi, ada evaluasi singkat tadi. Waktu yang dimanfaatkan dan mereka bisa bounce back dengan cukup baik loh. Di in-game. Di in-game ya. Di in-game. Di in-game-nya. Kita lihat di in-game-nya. Walaupun memang keadaannya sekarang dalam faktanya Falcons Epic Brand dalam keadaan unggul ya. Dari segi point kill, dari gold-nya juga. Tapi ini perlahan Selangor Red Giants mereka bisa ngerontokin loh turret-turret yang dimiliki oleh Falcons Epic Brand. Ya, dia punya power split push, balik lagi akhirnya mereka manfaatkan hal tersebut. Sedangkan kalau dari Falcons Epic Brand mereka bermain dengan solid. Ngomongin split push mereka memang punya Super Marco, tapi Super Marco 1 lawan 1 ngelawan ke arah Innocent ini tergantung siapa mekanik yang akan kuat. Dan kalau ngomongin ke arah Sekis, aku megang Super Marco karena ini benar-benar linknya akan cukup sulit bisa mendapatkan Super Marco. Queen of Nature, dia punya Purify juga, jadi berat. Memang kalau dari Falcons Epic Brand, laningnya mereka benar-benar diacak-acak, tapi Teamfight berhasil mendapatkan double stun di arah belakang. Stromy di zoning out, tapi Kyle TZ akan coba ditargetkan oleh Sekis dengan KOG mencoba untuk menghindari, tapi yuk fokus ke arah Kyle TZ. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, asalkan bisa mendapatkan jungle, mereka dapatkan view akan menjadi korban selanjutnya. Para pasukan dari tim Falcons Epic Brand, mereka pura-pura ada dan akhirnya mereka berhasil dipukul dan diusir dari Lord yang akan coba di tangan dari Selangor Red Giants. Ya, dan satu buah mekanik yang begitu tinggi dari Sekis. Dia bisa selamat dan bahkan dia dapetin life steal sedikit tadi. Darah tambahan yang membuat dirinya survive. Dan Yums, targeting yang optimal. Flicker juga membuat dari Kyle TZ tidak bisa pulang dengan selamat kali ini. Lord di tangan dari Selangor Red Giants. Dan mampukah mereka memanfaatkan Lord tersebut untuk bisa mendapatkan 1 poin di game yang kedua? Ataukah Falcons Epic Brand dengan defensif yang bisa dikatakan mereka cukup kuat? Apalagi dengan adanya View dan Kyle TZ yang sudah spawn. Mampu harusnya. Harusnya Mampu. Dan bahkan kalau ngomongin ke arah Link, setelah game ini harusnya Falcons Epic Brand lebih respect sih. Selain Fanny ya. Menurut aku dia lebih harus respect menuju ke arah Link. Pertama, dia sulit banget untuk bisa catch up sama Link Sekis. Sekis, dia nggak peduli mati berapa kali pun dia akan tetap masuk ke arah belakang. Siapapun Lasit yang akan coba menjadi target utama. Kyle TZ dan kawan-kawan mereka harus dipukul secara 3 posisi yang berbeda. Bahkan Minon Fury nggak sempat keluar. Hilang dengan sekejap. Membuat para pasukan dari Falcons Epic Brand mereka kehilangan Transisi juga. Western Crown tidak akan bisa membuat Transisi selamat. Dan sedangkan di sana, para pasukan Falcons Epic Brand mereka kehilangan 2 frontliner mereka. Hampir saja mereka bisa mendapatkan game kali ini. Selangor Red Giants ingat, reset, gak boleh terlalu terburu-buru. Ya. Dia gak boleh terbawa adrenalin rush. Ya karena mereka juga susah sih, lane tengah bawahnya masih terhambat. Fokus ke arah view, jawaban utama mereka. Mereka gila, ada Platinum Box Super Marco. Mencoba untuk menghentikan pergerakan dari para pasukan dari Falcons Epic Brand. Super Marco hilang, ini bencana. Falcons Epic Brand akan terambil 1 poin. Dan Selangor Red Giants kali ini dihentikan. Masih ada minion yang bertahan. Coba soft level defensif, tapi tidak akan bisa menghentikan permainan mereka. Mendapatkan game kedua, raksasa dari
Mereka menolak tunduk di game yang kedua kali ini. Early bukan menjadi masalah walaupun dalam keadaan yang tertekan. Momentum mereka dapatkan dan bahkan menyamakan keadaan. Yes, respect is the key. Link kalau masih dibuka lagi, selalu Bahaya. Red Giants bisa bangkit. Dan ingat, ini raksasa dari Malaysia, player terkuat, tim yang akan menjadi kebanggaan dan pahlawan bagi region mereka. Yes. Berhasil mengangkat 1 poin, menyamakan kedudukan, dan Falcons Epic Brand mereka tertampar